Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Putri Pratiwi, NPM 19233111011, akan menjelaskan tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan kriteria media pembelajaran. Media pembelajaran. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata lain, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima. Sedangkan menurut para ahli, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saiful Bahri Dzmarah. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Kahram, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut National Education Association, media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual termasuk teknologi perangkat kerasnya. Sedangkan menurut Briggs, media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi mahasiswa supaya terjadi proses belajar. Association of Education Communication Technology atau AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Sedangkan menurut Keckner, media adalah beberapa jenis komponen dalam lingkungan siswa atau yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, menurut Mearso, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Kesimpulan, pendapat para ahli di atas, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan audien, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Selanjutnya, memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tidak mudah. Selain memerlukan analisis dan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, juga dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar pemilihan media lebih tepat. Pada bagian sebelumnya, guru harus mempertimbangkan psikologis dan sosiologis dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Setelah pemilihan dan penggunaan telah sesuai, pemilihan media juga perlu merujuk pada prinsip-prinsip tertentu. Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak disia-siakan jika diterapkan. Yang pertama, media pembelajaran memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, media sangat dianjurkan bagi peserta didik yang belum dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan yang ketiga, dalam memilih media pembelajaran, guru harus berhati-hati dan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau terserah gurunya gitu. Setidaknya guru harus melihat kemampuan atau cara perangsang siswa yang peserta didik
yang ada di dalam kelas tersebut. Yang keempat, media dan metode yang sesuai karakteristik siswa untuk mengoptimalkan kepekaan sensori siswa dan hasil temuan tentang sebagian besar guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan penilaian autentik atau penilaian berbasis kinerja. Kita beralih kepada prinsip-prinsip dalam media pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam media pembelajaran itu ada beberapa. Sebelum kita sebutkan prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat dipahami bahwa beberapa. Sebelum kita sebutkan prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip aktif learning adalah tingkah laku yang mendasar yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, maupun emosional yang dalam banyak hal dapat disyaratkan keterlibatannya langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Berikut ini berbagai prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi dalam konsep pembelajaran. Artinya, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaiannya tujuan pembelajaran selesai dilaksanakan. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Ini berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas dan seperti apa menerima peserta didik tentang pelajaran tersebut. Yang ketiga itu prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Artinya, sebagian besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan karena lebih mendorong di kelas media pembelajaran makin interaktif, makin bagus. Media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Sehingga, kenapa kita perlu interaktif siswa tersebut di dalam kelas? Karena itu juga melatih public speaking-nya, keberaniannya dia, kepercayaan peserta didik untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Yang keempat itu ketersediaan media pembelajaran. Sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi, guru harus melihat ketersediaan media pembelajaran. Semewah apapun kita melaksanakan atau merencanakan rencana media pembelajarannya, ketika ketersediaan alat media pembelajarannya di suatu tempat itu tidak memadai, maka itu sia-sia seperti itu. Yang kelima itu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Jadi, kemampuan guru untuk menggunakan media pembelajaran itu juga ngaruh. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika guru sendiri tidak tahu menggunakan media pembelajaran, maka guru tidak akan menyampaikan pesannya dengan baik ketika guru tersebut tidak tahu menggunakan media pembelajaran tersebut. Seperti itu. Yang keenam itu minat siswa terhadap media pembelajaran. Ini penting sekali bagi guru untuk memperhatikan prinsip pemilihan media ya. Yang satu ini, karena minat siswa adalah sebuah media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat siswa. Ada media-media pembelajaran dapat membangkitkan minat siswa sejauh lebih baik bila dibanding menggunakan media pembelajaran lain. Sehingga ada timbul atau kemauan siswa untuk berkembang atau untuk berkembang gitu, untuk mahasiswa itu tertarik gitu untuk belajar sehingga tergerak
perasaannya, pikirannya untuk terus belajar. Karena media pembelajarannya menarik seperti itu. Alokasi waktu isu keterbatasan. Waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran. Dan berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. Karena kebanyakan di kelas itu peserta didik ketika gurunya sudah selesai atau jam yang ditentukan sudah selesai, maka peserta didik yang di dalam kelas tersebut tidak akan memperhatikan tidak memperhatikan apa yang diterangkan oleh gurunya. Seperti itu. Lanjut ke 8. Fleksibilitas atau kelenturan. Nah, fleksibilitas ini guru untuk belajar mengajar di kelas harusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik, fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses pembelajaran berlangsung terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakan satu media pembelajaran, maka guru tersebut harus menyediakan setidaknya cadangan gitu, sehingga ada gantinya gitu ketika kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu media pembelajaran, ternyata pas hari H media pembelajaran yang kita siapkan itu rusak, maka kita sebagai guru atau calon guru gitu ya harus bisa mempunyai ide-ide baru sehingga kita bisa dikatakan fleksibilitas gitu. Yang ke-9, keamanan penggunaan media pembelajaran. Kadangkala guru harus berhati-hati dengan memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Seperti seperti halnya kayak kita praktek listrik. Nah, kita itu harus memperhatikan dan siswa harus berhati-hati gitu, memperhatikan gerak-gerik siswa seperti itu. Ketika kita praktek kayak ada piringnya gitu, kita harus memperhatikan juga ada pisaunya gitu. Yang ke-10 atau yang terakhir ini ya, kualitas teknik media pembelajaran. Media pembelajaran seringkali harus dirawat dengan baik. Perawatan media pembelajaran itu dapat mempengaruhi kualitas teknis media ya. Kualitas teknis media pembelajaran juga dapat ditentukan oleh kualitas produksi media oleh suatu produsen. Seperti itu. Kita pindah yang ke C. C, pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran, media pelajaran yang baik untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran baik agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengatur setidaknya dua tiga ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, praktis dan luas. 3, mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Yang keempat, keadaan peserta didik. Yang kelima, ketersediaan walaupun suatu media itu sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu, kita harus tetap memperhatikan ketersediaannya seperti itu. Sedangkan yang terakhir deh, prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media pembelajaran ada beberapa prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam pemilihan media. Meskipun caranya berbeda-beda, namun demikian ada hal yang seragam, bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran.
Sejalan dengan hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang kaliannya akan sangat dipengaruhi oleh pertama, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran, instruksional content, bahan atau kajian yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, familiaritas media dan karakteristik siswa atau guru untuk mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Keempat, adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Selain mempertimbangkan di atas, dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata action, yaitu akronim dari Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, and Novelty. Seperti itu penjelasan dari saya tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.